Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan yang telah hadir pada saat pagi ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo juga yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Camat Padang Sidempuan Selatan yang telah hadir juga. Yang saya hormati teman-teman para jaksa yang hadir pada saat ini, Pak Kasih Bibi, dan juga tim dari intelijen, Pak Sapran, dan para ibu guru yang telah hadir pada saat pagi hari ini. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di tempat ini sungguh luar biasa. Pada pagi ini kita boleh berada dan semangat yang baru. Kami lihat semuanya segar bugar. Pada pagi hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan mungkin baru kali ini melakukan dan ada di tempat ini kegiatan, dan terlebih dahulu kami juga ingin menyampaikan dulu bahwa seharusnya yang pada pagi ini adalah pimpinan kami, tapi kami mewakili pada saat ini. Nah, pada saat ini kami ingin menyampaikan, mungkin teman-teman atau adik-adik yang ada di sini, anak-anak kami bertanya-tanya, dari mana instansi ini? Baju apa yang dipakai ini? Barang apa ini? Nah, pada pagi ini kami ingin sampaikan, kami ingin memberikan pencerahan kepada anak-anak kami. Saat ini, inilah pakaian jaksa. Kadang-kadang teman-teman mungkin nggak tahu jaksa itu seperti apa sih. Nah, ini dia pakaian kita. Yang ada di samping ini juga Pak Elan dan teman-teman saya. Nah, jaksa itu kerjanya apa? Kami ingin menyampaikan bahwa jaksa itu melakukan penuntutan. Melakukan penuntutan itu seperti apa bentuknya? Di persidangan kah atau di kantor saja? Nah, kami ingin sampaikan dengan adik kami bahwa jaksa itu menerima berkas perkara dari polisi atau penyidik, lalu kemudian kami terima, kami teliti. Apabila berkas perkara itu memenuhi syarat, maka kami akan limpahkan ke persidangan. Apabila tidak memenuhi syarat, apa maksudnya tidak memenuhi syarat? Artinya suatu perbuatan pidana itu tidak sesuai, tidak memenuhi unsur, maka berkas perkara itu tidak dibawa ke pengadilan. Kenapa jaksa yang menentukan bisa atau tidaknya dibawa ke pengadilan suatu perkara? Karena itulah dominis litis, itulah kewenangan kejaksaan, itulah kewenangan jaksa menentukan berkas perkara ini bisa atau layak. Nah, fungsinya apa? Makanya kita belajar, kita ikut kuliah hukum, kita lulusan hukum, kita masuk di sini, kita belajar, kita mempelajari berkas itu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Lalu kemudian apabila telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat maka kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Kalau tidak bisa dilengkapi maka perkara itu tidak akan lanjut. Tetapi kalau perkara itu telah sempurna, telah cukup bukti untuk dibawa ke persidangan, maka perkara itu akan kita bawa dan limpahkan ke persidangan. Nah, itu kantornya berbeda lagi, namanya kantor pengadilan. Nah, di sana nanti akan diadakan persidangan dan majelis hakim akan menguji bersama-sama dengan kita, akan menguji suatu perkara itu apakah layak dihukum atau tidak. Itulah proses yang akan dilalui dan itulah pekerjaan jaksa. Dan setelah selesai putus, seandainya itu terbukti, maka jaksa lagi melakukan eksekusi. Kenapa jaksa lagi melakukan eksekusi? Kenapa bukan pengadilan? Itulah perintah undang-undang. Jadi mulai dari awal berkas perkara itu masuk, kita pelajari. Begitu kita pelajari, apabila memenuhi maka akan kita limpahkan ke
persidangan, begitu kita berjuang di persidangan untuk pembuktiannya, maka nanti setelah itu kita lakukan eksekusi. Eksekusi itu kemana dibawa? Kita bawa ke lapas. Nanti setelah dibawa di lapas, maka selesailah tugas kita. Nah, pada saat proses menjalani si terdakwa itu atau seseorang terpidana itu melaksanakan kegiatan di menjalankan pidana di lapas pun, apabila dia bebas bersyarat, maka harus diminta persetujuan kita juga dari jaksa. Apakah boleh bebas bersyarat? Apa ada perkara lain? Nah, kita harus sampai di situ. Nah, itu mungkin beberapa bagian yang kami terangkan untuk memotivasi adik-adik kami pada saat pagi ini. Siapa tahu ada di antara adik-adik ini yang ingin menjadi penegak hukum seperti kami, dan mungkin salah satunya penegak hukum yang ada adalah jaksa yang institusinya namanya kejaksaan. Siapa tahu ada yang ingin masuk ke fakultas hukum dan ingin tes. Dan ada juga untuk mungkin adik-adik juga yang tamat SMA tetapi tidak melalui jalur hukum. Mungkin ingin menjadi penata barang bukti atau penata administrasi. Itu cukup juga. Kalau tidak ada halangan, tahun ini ada penerimaan lagi untuk tamatan SMA, dan itu hanya diterima tamatan SMA dan memiliki keterampilan. Bisa juga dari SMA, dan penerimaannya tahun ini diperkirakan ada. Tahun lalu itu 2.000 lebih seluruh Indonesia untuk SMA, tamatan SMA. Mungkin ini peluang-peluang buat adik-adik untuk memikirkan masa depan, kami sampaikan demikian. Kemudian pada pagi hari ini juga kami sampaikan dengan adik-adik, itulah tugas dan fungsi kejaksaan tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dan sebagaimana dirubah pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Dan kami sampaikan dengan teman-teman juga pada saat ini, kami ingin menyampaikan siapa pada hari ini yang tidak punya handphone? Atau beginilah, pada hari ini mungkin adik-adik sudah melek teknologi, sudah paham tentang teknologi. Kami menyampaikan kepada adik-adik bahwa mawas dirilah terhadap penggunaan teknologi. Jejak digital itu tidak akan putus-putusnya. Kami ingin menyampaikan contohnya nih, komandan kita siapa namanya? Siap, Muhammad Sofian, Pak. Panggilannya? Siap, Sofian, Pak. Sofian. Kalau seandainya Sofian ini mempunyai masalah pada saat dia lagi duduk di sekolah SMA ini, contohnya dia, ini contoh ya, jangan nanti menjadi olok-olok juga. Contohnya dia ini menggunakan narkotika, menggunakan Inex atau sabu-sabu. Saat ini dia digunakan, terus kemudian ditangkap oleh kepolisian. Setelah ditangkap oleh kepolisian, setelah itu dia diproses hukum, ditangkap oleh kepolisian, dibawalah berkasnya ke kejaksaan. Seperti tadi itu kita melakukan penelitian, apabila mencukupi 2 alat bukti yang cukup, maka kita lanjutkan ke pengadilan, dan selanjutnya akan diproses hukum dan dihukum. Nah, dalam proses penangkapan, persidangan sampai diputus itu, sekarang ini wartawan banyak yang meliput, banyak yang mengetahui. Akhirnya difotolah komandan kita ini, masuklah berita. Begitu difoto masuk berita, itu kan ada jejak digitalnya. Akhirnya
dia keluar penjara. Mungkin dia menjalani hukuman, dia keluar penjara. Akhirnya mungkin putus sekolah. Setelah dia keluar penjara, diambilnya paket C, luluslah dia merantau, pergilah dia ke Medan. Sampai di Medan, bekerja, bagus, berhasil. Ketemu gadis cantik. Begitu ketemu gadis cantik di Medan, ternyata gadis cantiknya membawa ke orang tuanya. Ini si Anu kemarin Pak, ini pacar saya. Mungkin kami jodoh. Mertuanya lihat, cari gitu, cari tahu siapa sih anak ini. Dibukanya di Google, dapatlah namanya. Pernah menjadi pecandu atau pengguna narkoba. Wah, mertuanya langsung bingung, nggak mau gitu, bahaya ini. Nah, artinya apa yang menjadi materi kita bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus. Artinya apa kejadian hari ini, apa yang adik-adik lakukan hari ini, sesuatu yang telah masuk ke jejak digital atau di dunia media sosial tidak akan bisa dihapus. Artinya adik-adik kami harapkan jangan berbuat sesuatu yang tidak baik dan menarik publik. Ataupun kejadian tadi mungkin dari wartawan mungkin masuk Google, dari teman-teman sendiri mungkin memviralkan. Mungkin teman-temannya memviralkan dan akhirnya yang diviralkan itu kan tidak akan bisa dihapus lagi, masih bisa dilihat dan akan bisa dilihat beberapa tahun lagi. Jadi kejadian hari ini kami ingatkan adik-adik, gunakanlah medsos itu sebagaimana baiknya dan juga jadilah dirimu, jangan berbuat kesalahan. Jadi harapan kami kepada adik-adik pada saat pagi hari ini, taati hukum, jauhi hukuman. Apa slogan kita pada hari ini? Taati hukum, jauhi hukuman. Coba disebutkan. Sekali lagi, taati hukum, jauhi hukuman. Taati hukum, jauhi hubungan. Sekali lagi, kurang keras. Kenali hukum, jauhi hukuman. Sekali lagi ya kompak ya. 1, 2, 3. Kenali hukum, jauhi hukum. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan pada proses ini kami persilakan juga nanti Pak Kacabdis mungkin menyampaikan 1-2 hal tentang mungkin sekolah. Kami persilakan. Bang Ulu lagi, ini bakal lama ini. Ayo dukun itu perjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dulu seperti. Ingat lagi yel-yelnya ya. Kalau saya sapa semangat pagi. Baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Belum semangat. Turunnya siap gerak. Istirahat tempat gerak. Siap gerak. Harus turun ini. Semangat pagi. Semangat pagi. Dan kalau saya sebut SMA Negeri 3 Padang Sedempuan, apa jawabnya? Motonya SMA? Maju bersama hebat semua. Kalau saya sebut SMA Negeri 3 Padang Sedempuan, maju bersama hebat semua. Semangat pagi. Ini sudah loyo baru seminggu. Ya, Kamis kemarin saya Jumat ya, Jumat hari ini Kamis. Sudah loyo lagi semangatnya. Kalau loyo nanti kita gas lagi ini sampai 2 jam. Semangat pagi.
SMA Negeri 3 Padang Sedempuan. Maju bersama hebat semua. Seluruhnya istirahat tempat. Gerak. Anak-anak kami, Jumat kemarin saya sampaikan kunci untuk sukses itu hanya 2 kata. Punya karakter tangguh dan jujur. Berani jujur. Berani jujur. Yang sholat subuh tadi pagi tunjuk tangan. Bapak Ibu agama tadi kemarin pagi ditanya enggak? Enggak. Nah, gimana enggak dilaksanakan? Sekali lagi, yang sholat subuh tadi pagi tunjuk tangan. Enggak ada peningkatan dari Kamis kemarin. Enggak sampai 10%. Komandan, dari Kamis kemarin itu saja. Ada ditanya setiap apel? Belum. Mana Pak Kepan? Ya pesankan kan setiap pagi ditanya. Ini contoh penerapan kurikulum merdeka paling sederhana. Tapi kalau dilaksanakan 2 minggu 75% sampai 100% ini akan melaksanakan. Kembali ke barisan. Yang Kristen Protestan, Kristen Katolik yang beribadah hari Minggu kemarin ke gereja, tunjuk tangan. Ibu guru. Ini juga enggak meningkat, itu juga. Kita apel, ya silakan turun. Kita apel setiap pagi Pak. Besok dimasukkan aja agenda rutin Pak ya. Nah, siapapun pembina apel, Bapak Ibu agama di sini lihat tidak perlu dihukum, tapi diingatkan. Karena apa? Karakter ya, P5 yang kita dengung-dengungkan, sekolah kita sekolah penggerak ya. Salah satu materi pokok dalam sekolah penggerak itu penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti apa karakternya pelajar Pancasila itu? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak kami hari ini saya bersama bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Padang Sedempuan. Ada Bapak Kasih Intel beserta bapak-bapak jaksa. Ada juga Bapak Kasih Barang Bukti. Kemudian ada Pak Camat. Ini Bapak Camat kita masih muda. Kemudian Bapak Kepala Dinas Kominfo selalu setia ini bersama kita. Ada di sini anak-anak kami. Ini yang kelas 2. Bagaimana bisa menjadi jaksa? Nanti kita kasih kesempatan untuk tanya jawab ya Pak ya. Untuk mendalami lagi seperti apa untuk bisa jadi jaksa itu tugasnya apa? Secara singkat disampaikan Pak Kasih tadi. Bagaimana bisa jadi camat? Masih muda Pak Taufik ini camat wilayah kita ini Sedempuan Selatan, bisa jadi kepala dinas. Semua tidak diperoleh dengan mudah, semua melalui proses. Kemarin tak ada hasil yang diperoleh secara instan, semua harus melalui proses ya. Sekarang saya mau tanya, hadiah-hadiah kita ada paket ya Pak ya, udah ada disiapkannya. Tunjuk tangan yang tahu siapa jaksa agung kita. Jaksa Agung. Siapa nama jaksa agung? Coba buka internet, buka. Tunjuk tangan. Iya, cepat. Siapa yang tahu nama jaksa agung kita? Kejaksaan itu nama institusinya Kejaksaan Republik Indonesia. Dia bukan kementerian. Kepalanya di tingkat pusat namanya Jaksa Agung. Sekali lagi saya tanya, yang tahu siapa nama Jaksa Agung? Gimana ini Bapak Ibu PKN ini? Ada? Ke depan, lari. Yang tunjuk tangan. Ya, silakan ke depan. Ada? Kenapa tidak mau maju? Maju. Tidak ada. Oh ini ada yang tahu. Enggak. Jangan pakai HP.
Tuh si Rara pakai HP dia, jangan pakai HP. Kemari. Mau apa? Oh, tunjuk tangan juga Ini dia. sekaligus juga Bapak tanya juga siapa nama Menteri Hukum dan HAM. Semalam baru lantik. Tayang Ada baru yang tahu semalam. siapa nama Menteri Baru. Hukum dan HAM? Menteri Menkumham. Tadi malam di Maju. Tadi malam Ketua kelas. komentari dia apa di lantik. Siapa namanya? Si Selvia 12 Mia 4. Siapa nama apa? Jaksa Agung. cepat, nanti gagal, cepat. Masih salah. Sayang Nah, kali lah itu. semangatnya sudah oke. Nah, dikasih juga nih Bu Adel yang ini. Daniel itu. Henry Silitonga. Coba kemari ketua kelas Daniel. Nama Henry Silitonga ada di kejaksaan gitu, ada. Kemudian nama Menkumham. Siap kalau tidak salah Profesor Mahmud MD. Menkonya itu ya. Menkonya nanti dijelaskan Pak. Benarnya itu, baru Ya, tadi malam selamat jadi lantik. kita- Ya. Memberikan pencerahan pada pagi ini tadi disampaikan ke Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Jaksa Agung, dijawabnya Hendrik Silitonga SHMH. Nah, itu udah benar juga. Namanya Hendrik Silitonga SHMH, tapi bukan Jaksa Agung, tetapi dia adalah mantan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Nah, artinya tepuk tangan dulu. Iya. Semuanya. Walaupun salah tetapi ada pembenarannya. Nah, kemudian Menkumham itu di sini ada orang Nias tidak? Ada. Lauli Menkumham. Masa tidak bisa jawab tadi itu siapa Menkumham? Si Lauli. Iya, itu ya. Oke, satu orang aja. Dia punya Lauli. Siapa? Sini. Warga apa? Oke. Pasar Ibu. Siapa Menkumham? Yosana Lauli, Pak. Bukan Yosana, Yasona Lauli. Ya, Sona. Baik, tepuk tangan. Ya, Sona. Ya, Sona. Walaupun salah, tetapi kita kasih hadiah, semangatnya ada. Hampir saja dia dapat. Kipas angin yang dulu. Baik, kami persilakan kembali. Saya undang mungkin Pak Kasih BB sama Pak Kasih Babin ke depan. Ada pertanyaan mungkin disampaikan Pak. Nanti baru habis itu Pak Camat dan Pak Kominfo. Mungkin sebelum mereka mungkin Pak Kasih BB dulu. Mengulas saja. Ada yang bisa menjelaskan tugas kejaksaan tadi yang disampaikan, menjelaskan kembali. Ada yang mau? Tadi yang disampaikan oleh pembina upacara, pembina apel. Ada? Ya, maju sini deh. Satu, ada lagi. Resinta ya, bisa Ada lagi. gitu. Si Resinta bisanya Tiga gitu. orang, tiga orang. Dua lagi. Dua. Ini perempuan semua hebat-hebat. Ada lagi, laki-lakinya mana satu? Ayo, yang mengaku laki-laki. Berani nggak? Yang mengaku laki-laki. Ah, tiga perempuan semua. Ya, di sini nggak ada laki-laki ya? Pakai rok aja semua nanti. Maju di sini deh. Perkenalkan nama, dari kelas berapa, jelaskan tadi yang disampaikan ya. Perkenalkan, nama saya Alia Sabila dari kelas 1010. Di sini saya akan menjelaskan tugas Bapak Jaksa. Tugas Bapak Jaksa adalah memeriksa lalu
memberikan tugas-tugas, memberikan surat-surat yang telah diberikan oleh Kalau salah dapat polisi. paket. Terus Dia berani udah syukur. Berani ke depan udah syukur. Gimana kalau nggak berani ke depan? Ya, jelaskan Resinta lagi. Memeriksa berkas-berkas. perkenalkan, nama saya Resinta Pasaribu dari kelas 1295. Jadi tugas jaksa tadi yang pertama adalah menerima berkas-berkas dari klien dan jaksa akan menentukan apakah berkas-berkas tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan. Selanjutnya berkas-berkas tersebut akan dibawa ke pengadilan untuk diperjuangkan oleh jaksa. Kemudian apabila berkas tersebut telah diperjuangkan dan dinyatakan telah bersalah, maka jaksa akan membawa permasalahan tersebut ke lapas. Nama saya Natasha. Iya, Maulid benar dari itu. 1295. Prosesnya baru di Tugas jaksa eksekusi adalah nanti. Yang pertama, menerima berkas dari tim penyidik. Jika berkas itu mereka akan melihat apakah berkas-berkasnya sesuai dengan kriteria yang ada. Jika memenuhi syarat, mereka akan melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Nah, tugas mereka di pengadilan juga untuk melakukan penuntutan di pengadilan tersebut. Dan tidak berhenti di situ, tugas Shaolin itu. jika terdakwa terbukti bersalah, kejaksaan juga tetap bertugas membawa terdakwa ke lapas, dan disitulah tugas kejaksaan selesai. Iya, bagus. Hebat ya. Hebat. Shaolin yang Padahal menjawab kita tadi. sepintas saja tadi menjelaskannya. Tapi tepuk tangan untuk keberaniannya. Salah Iya. benar bisa belajar di rumah. Iya, keberanian yang Sepintas perlu. juga, tapi keberanian luar biasa. Iya. Terima kasih, silakan Pak Kasubagpin untuk memberikan hadiah atau foto bersama. Ini seragam hari Kamis Kejaksaan, namanya baju PDL. Seragam hari Kamis seperti ini. Ya, silakan nanti gantian, mungkin Pak Kasubagpin semua nanti gantian. Ya, terima kasih deh ya. Terima kasih. Lagi tepuk tangan. Pertanyaan dari Pak Kasubagpin dulu. Ayo sini. Jangan mundur dulu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Pak Camat mau ada pertanyaan? Nah, ini ada dari Pak Kasih itu pertanyaannya. Masih banyak cenderamata-nya, ya, masih banyak. Nah, ada pertanyaan. Di mana kantor Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan? 3 orang. Banyak yang tahu. 5 orang. Banyak yang tahu itu. Cepat, 5 orang. cepat. Pikir cepat, Temennya yang cepat. berani maju. 5 orang. Tidak perlu dorong temennya, maju saja. Ini laki-laki semua nih. Mantap, ayo. 1 lagi. Nah, tahan deh, ini dulu, yang perempuan dulu. Awas, ada kesempatan nanti. Ada kesempatan. Setelah ini, nanti setelah ini ya. Nanti setelah ini. Ya. Kenalkan namanya dan apa jawabannya. Perkenalkan, nama saya Naila Evangelista Simanjuntak dari kelas 10-4. Kantor Kejaksaan Padang Sidempuan berada di Jalan Serman yang kosong. Itu. Coba ada ini. Di depan koran kota udah. Kantor Kejaksaan ada di Padang Matinggi, Pak. Padang Matinggi. Sana. Ada Padang Matinggi. Kenalkan, nama saya Mikael Parasi. Oke, ini Dari kelas IPSI. 6, kantor Kejaksaan Padang Sidempuan ada di Batu Nadua, Pak. Batuna 2. Semalian, Padang Matinggi, Batuna 2. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rasul Sabana dari kelas 11 2. Jawabannya Jalan Kapten Prima, Pak. Kapten Koiba. Perkenalkan, nama saya Semalian. Pramanik dari kelas 11 6. Dan kantor Kejaksaan Padang Sidempuan ada di Jalan Serdan Lian. Depan kantor PKD. Gimana? Depan apa Jawabannya itu? Kak Sintin? Ya, yang benar ada 2, yang ujung sama ujung. Oh.
Jalan Sermalian Koso, Kelurahan Wek 2 ya. Iya, bagus. Bagus, iya. Saya mau tanya kantor mana ini? Atau di samping pengadilan negeri. Iya, itu aja dah. Kalau nggak tahu Di alamatnya. Padang Tinggi kantor apa itu? Batuna 2, kantor apa deh? BPJS jadi Batuna 2. Mungkin yang pernah kena tilang tahu lah ya, yang pernah kena tilang motor, ngambil SIM, STNK gitu, nah baru ke kejaksaan. Baik. Udah, terima kasih Kan Pak Camat sama Pak Camat untuk kasih cendera matanya, semuanya dikasih Pak. Salah pembayar dapatnya. Iyalah, Hargai udah berani dia keberaniannya. dong. Yang penting kamu Nanti kalau ada yang maju jangan dorong temennya, maju, jangan dorong temen, ya. Dorong temen boleh. Pak Kepala Sekolah, silakan dari Forkopimda. Pak, ini Diskominfo. Sudah, oh, sudah. Bagian hukum, dari bagian hukum silakan. Ya. Pak, coba listnya. Satu lagi. Nah, bagian hukum satu lagi. Silakan Pak. Nah, dokumentasinya. Ya, terima kasih banyak. Ya, nanti ada pertanyaan. Kita coba di rumah lagi atau foto bersama. Boleh, boleh yuk. itu namanya butuh orang anggota yang apa? Tidak boleh sekretaris pribadi. Kalau siapa tahu menjamin, tidak usah ibu supervisi lagi. Dulu sih ibu, kalau sendiri dulu, biar pensiun Ya, terima kasih deh ya, kembali ke barisan. Persiapkan masing-masing satu pertanyaan, gitu dulu ya. Masing-masing pertanyaan untuk 5 orang penanya pertama. Sebelah kiri dulu, sebelah kiri dari saya. Ada yang mau bertanya? Tentang apa saja, tentang hukum atau tentang kejaksaan? Sebelah kiri. Maju. Maju. Ada ini. Boleh. Boleh, ayo. Kiri yang depan saya, yang arah depan. 2. Mau? Maju deh. 1. Cukup. Cukup dulu. Ada 6. 6. Geser deh, geser deh. Geser. Ada sini, nggak apa? Sini. Di sini aja. Cukup dulu ya. Cukup. Cukup. Ini mungkin pertanyaan nanti langsung dijawab Pak kasih intel ya. Ya. Geser sini biar nggak terlalu rapat. Deh, geser sini deh. Nah, geser. Yuk. Perkenalkan nama, pertanyaannya apa? Langsung dijawab deh. Perkenalkan, nama saya Iin Jakia Kairani dari kelas 11 3. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan jaksa dengan kejaksaan? Apa perbedaan jaksa dengan kejaksaan? Kalau kejaksaan itu namanya itu institusinya. Kalau kita di sini berarti gedung sekolahnya atau namanya SMA Negeri 3, itulah seperti itu kejaksaan. Jaksanya ya tadi kita orangnya, perangkatnya di dalam. Kalau di sekolah namanya perangkatnya ada kepala sekolah, ada guru. Nah, kita itu jaksa orangnya. Nah, siapa jaksa itu? Orang yang sudah tamat sarjana hukum dan telah berpendidikan di diklat kejaksaan dan tamat sebagai calon jaksa. Dan itu ada pendidikannya di Jakarta. Salah satunya di Indonesia yang satu pendidikannya itu di Jakarta. Oh, iya. Sekolah jaksa. Kalau sudah lulus sekolah jaksa, maka biar masuk YouTube orang kalian. itu disebut
Cantik-cantik kali. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Kami persilakan berikutnya. Iya, iya. Nah, pertanyaan cukup. Iya, menyusul Kak Yusa. Sekendi kakak Ina sombong me. Oke, calon buk jaksa. Bisa. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya dulu lah Pak, masa muridnya saja. Dari pertanyaan saya adalah apabila kejaksaan Bagian guru ada kan? menerima data-data yang telah diberikan kepolisian namun tidak memenuhi syarat, tapi dibawa ke persidangan, apa konsekuensi yang diterima oleh Baik, artinya begini. Terima kasih Dea. Tadi apabila ada berkas perkara dari penyidik, dari kepolisian dibawa ke kejaksaan, tetapi tidak memenuhi unsur, maka berkas perkara itu kita tidak akan lanjutkan. Kita akan kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi sampai namanya kita memberi petunjuk. Kita memberi petunjuk itu artinya lengkapilah unsur A, B, C, D ini. Apabila penyidik sudah melengkapinya, maka dapat dilimpahkan lagi ke kita untuk dibawa ke persidangan. Tetapi apabila ada jaksa yang bermain-main mungkin menerima berkas perkara tapi tidak lengkap, konsekuensinya bisa bebas, tidak terbukti, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi bisa saja hakim memutus bebas, dan akhirnya yang menjadi masalah dan diperiksa adalah jaksanya. Karena kenapa menerima berkas perkara tapi tidak memenuhi, sehingga yang diperiksa dan dihukum itu malah jaksanya, bukan terdakwanya lagi tadi. Jadi makanya jaksa itu harus benar hati-hati dan teliti dalam meneliti berkas perkara. Ya kan? Cukup? Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Saina Sirait dari kelas 12. Saya mau bertanya Pak, berapa gaji jaksa? Nah, bisa dibawa Pak Elan itu. Iyalah, betul itu. Pak Elan. Silakan kepada Pak Kasih untuk menjawab. Gaji jaksa itu sama dengan PNS pada umumnya. Jadi di pokoknya PNS pada umumnya. Jadi macam kalau golongannya sama ya sama 3 jutaan. Tapi kami lebihnya ada tunjangan fungsionalnya dan ada tunjangan kinerjanya. Nah itu agak kita buka berapa? Ya. Penghasilan saya A, ini golongan 4A, ya juga 4A, juga 4A, 20 juta ya? Ya. Ya lumayan lah, daripada tidak sama sekali kan, 20 juta lumayan. Itu karena kita ada golongan tadi kan dari 3A, 3B, 3C sampai 4A. Sekarang ini posisi kita sudah di 4A. Kita mendapat gaji pokok sama dengan PNS yang lain. Kemudian tunjangan sebagai jaksa, tunjangan dalam jabatan, dan